Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahun nur, sobahul khair. Mada darsunal ana, ta'limu dinil Islam. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Baiklah, pada hari ini kita kembali akan belajar pendidikan agama Islam. Sudah siap kan? Baik, kali ini kita akan membahas tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih artinya iman itu? Ya, iman artinya percaya. Jadi, iman kepada Allah berarti percaya kepada Allah. Maksudnya adalah percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah ada. Ya. Jadi, benar-benar ada sebagai Tuhan pencipta alam semesta. Nah, sebelum kita mempercayainya, pastinya kita harus kenal dulu, harus tahu dulu dengan Allah. Kira-kira bagaimana sih caranya agar kita mengenal Allah? Jadi caranya ada beberapa. Yang pertama yaitu mengenal Allah melalui alam semesta. Oke, sekarang coba kalian lihat benda-benda apa saja yang ada di sekeliling kalian. Ada pensil, pulpen, sepatu, buku, ada juga tas. Nah, kira-kira benda-benda itu tiba-tiba ada atau ada yang membuatnya? Ya, pasti ada yang membuatnya, ya kan? Tidak mungkin benda-benda itu datang dengan sendirinya, tiba-tiba muncul, ya. Jadi pasti ada yang membuat, entah itu siapa. Nah, coba sekarang juga kita perhatikan. Ada planet-planet, ada matahari, kemudian ada tumbuh-tumbuhan, pohon, bunga-bungaan, semuanya bermacam-macam, banyak sekali jenisnya. Juga ada hewan juga banyak sekali jenisnya. Ada yang tinggal di darat, ada yang tinggal di laut, ada yang bisa tinggal di keduanya, ada yang kakinya 2, ada yang kakinya 4, ada yang tidak punya kaki, ada hewan yang besar sekali, ada juga yang kecil sekali. Juga kalau kita lihat diri kita, ya, manusia satu jenis tapi bisa bermacam-macam sekali bentuknya. Jadi ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang matanya bulat, ada yang matanya sipit, ya. Jadi bermacam-macam sekali manusia itu. Kemudian juga jika kita perhatikan tubuh kita sendiri, ya, contohnya saja jantung. Nah, jantung ini setiap saat berdetak, ya. Padahal kita kan tidak menyuruh, ya. Jadi dia setiap saat berdetak. Jadi tidak berdetaknya kalau kita sudah mati tentunya, ya. Nah, dari sini jika kita lihat tadi benda-benda yang ada di sekeliling kita, ada pensil, pulpen, buku, itu ada yang menciptakan, ada yang membuat. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan alam semesta ini? Nah, pastinya ada juga yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak mungkin
ada sesuatu benda itu yang muncul dengan sendirinya. Begitu pula dengan alam semesta ini. Jadi alam ini bukan muncul dengan sendirinya, tetapi diciptakan Allah yang Maha Mencipta. Jadi alam yang indah ini adalah bukti adanya Allah. Jadi bukti kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak terlihat, tapi kita meyakini bahwasanya Allah itu ada. Karena yang tidak terlihat itu belum tentu tidak ada. Seperti misalnya angin, udara. Kalian bisa melihatnya? Tidak bisa ya, tapi ada. Nah, cara kedua untuk mengenal Allah yaitu melalui Al-Quran. Nah, sudah tahu kan apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah mukjizat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara kita mengenal Allah melalui Al-Quran? Ya, dengan mempelajari dan memahami isi Al-Quran. Jadi, dengan mempelajari dan memahami isi dari Al-Quran, kita dapat memahami betapa kuasa dan agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu ya, jadi Al-Quran ini diturunkan sudah lebih dari 1400 tahun yang lalu. Nah, tapi akhir-akhir ini malah banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang membuktikan bahasanya sesuatu yang mereka temukan itu sudah tercatat di dalam Al-Quran. Nah, berikut adalah beberapa contoh keajaiban-keajaiban yang sudah tertulis di dalam Al-Quran, tetapi baru-baru saja ditemukan oleh orang-orang. Kita simak baik-baik ya. Selanjutnya, mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Apakah itu Asmaul Husna? Jadi, Asmaun itu artinya adalah nama-nama.
Husna artinya baik, bagus, indah. Nah, jadi Asmaul Husna berarti nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik, yang bagus, dan indah. Jadi Asmaul Husna ini jumlahnya ada berapa? Ya, jumlahnya ada 99 atau bisa dibulatkan menjadi 100 jika ditambah dengan nama Allah itu sendiri. Ada keutamaan berzikir dan menghafal Asmaul Husna ya. Yang pertama, Allah akan mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa dengan Asmaul Husna. Pasti kita ingin ya doa-doa kita itu dikabulkan. Maka alangkah baiknya jika kita berdoa dengan membaca Asmaul Husna. Dan yang kedua, Allah akan memasukkan ke dalam surganya orang yang ikhlas menghafalkan dan menjaga dirinya dengan Asmaul Husna. Nah, ini pastinya adalah cita-cita semua umat muslim ya, untuk masuk dalam surga. Jadi, ketika kita berzikir, nah kira-kira anak-anak Al-Jazari ini sudah hafal belum Asmaul Husna? Mudah-mudahan sudah hafal ya. Jadi Asmaul Husna ini disebutkan juga dalam banyak surah-surah dalam Al-Quran. Salah satunya di dalam surah Al-A'raf ayat 180 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Nah, kali ini kita akan mempelajari beberapa nama Allah dalam Asmaul Husna, yaitu Al-Basir, Al-Adlu, dan Al-Azim. Yang pertama yaitu Al-Basir, yang artinya yang maha melihat. Jadi Allah mempunyai sifat maha melihat. Jadi di sini Allah maha melihat segala sesuatu yang dilakukan oleh makhluknya. Jadi apapun yang kita kerjakan pasti dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bahkan hewan-hewan yang kecil sekalipun seperti semut ataupun amuba sekalipun ya, juga tidak lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita wajib mengimani sifat Allah Al-Basir ini agar kita menyadari dan lebih teliti dalam melakukan segala hal. Karena apapun yang kita kerjakan pasti dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita bisa memetik hikmah dari kisah Khalifah Umar bin Khattab dan gadis penjual susu. Kalian bisa menyimaknya nanti dengan melihat link di bawah ini. Yang kedua yaitu Al-Adl atau Al-Adlu, berasal dari kata adala yang berarti lurus dan sama. Jadi orang yang adil adalah orang yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama. Jadi persamaan inilah yang menunjukkan bahwa orang yang adil tidak akan berpihak kepada salah seorang yang sedang berselisih. Jadi al-adlu di sini artinya Allah Maha Adil. Jadi Allah menciptakan berbagai macam rupa manusia, tanaman, hewan, semuanya atas keputusan Allah yang Maha Adil. Jadi apapun keputusan Allah
tidak akan pernah salah. Jadi sebagai wujud adilnya Allah, yakni memberikan balasan surga bagi orang-orang yang taat padanya dan neraka bagi orang-orang yang tidak taat kepada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam meneladani sifat al-adl, kalian bisa menyimak kisah Rasul dan sahabat Ali bin Abi Thalib dan seorang Yahudi dalam link berikut ini. Selanjutnya yaitu Al-Azim atau yang Maha Agung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang tertinggi keagungannya, jauh di atas semua makhluknya tentu saja. Jadi kalau di muka bumi itu ada raja, ada presiden. Nah, itu kekuasaannya tentu saja tidak sebanding dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingat ya kisahnya Nabi Sulaiman alaihissalam yang pada saat itu merajai seluruh golongan jin dan manusia. Bahkan hewan-hewan, angin juga tunduk kepada Nabi Sulaiman. Jadi pada suatu saat Nabi Sulaiman pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi izin agar Nabi Sulaiman bisa memberi makan seluruh makhluk di dunia ini. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melarangnya karena tidak mungkin Nabi Sulaiman bisa melakukannya. Tetapi Nabi Sulaiman terus memohon sampai akhirnya diizinkan oleh Allah. Nah, pada saat itu Nabi Sulaiman menyiapkan makanan banyak sekali yang dijajarkan di depan istananya. Yang banyaknya itu adalah sejauh 1 bulan perjalanan panjangnya. Jadi banyak sekali. Dan lebarnya pun juga seperti itu, sejauh 1 bulan perjalanan. Jadi dari ujung ke ujung kalau kita jalan itu bisa ditempuh selama 1 bulan. Jadi saking banyaknya. Nah, kemudian Allah menyuruh Nabi Sulaiman untuk memberi makan 1 ikan saja. Nah, ternyata yang datang adalah ikan yang sangat besar sekali. Dan sekali lahap, habislah makanan itu. Dan ikan itu masih bertanya kepada Nabi Sulaiman, "Apa cuma ini makanan yang kamu punya?" Nah, dari situ Nabi Sulaiman pun merasa sangat terkejut ya. Ternyata makanan yang sebanyak itu hanya bisa memberi makan 1 jenis ikan saja, dan itu pun masih kurang ikannya. Nah, dari situ Nabi Sulaiman semakin mengakui betapa besar keagungan yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah yang Maha Agung itu berbeda dengan raja, presiden, atau seorang pemimpin ya. Jadi seorang raja itu dihormati rakyatnya saat ia menjadi raja. Tapi kalau sudah tidak menjadi raja, maka dia tidak ada lagi yang menghormatinya. Juga pemimpin-pemimpin lainnya seperti presiden, menteri, gubernur, dan lain sebagainya. Jadi semuanya ada batasannya. Sedangkan Allah, keagungannya itu tidak ada batasannya. Jadi meskipun semua makhluk tidak beribadah atau menyembah Allah, tidak akan berkurang keagungannya. Begitu pula sebaliknya. Jika semua makhluk itu beribadah, tidak akan bertambah keagungan Allah. Jadi keagungan Allah itu berdiri sendiri
tanpa perantara atau bantuan dari makhluknya. Setelah kita memahami arti dari Asmaul Husna Al-Basir, Al-Adlu, dan Al-Azim di atas, sekarang mari kita menerapkan Asmaul Husna tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita zikirkan setiap selesai sholat fardu agar Asmaul Husna tersebut semakin kuat dalam ingatan kita. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh bagaimana kita menerapkan Asmaul Husna. Silakan disimak ya. Baiklah, demikian materi kita untuk hari ini. Mudah-mudahan dengan mempelajari materi ini akan menambah keimanan kita, menambah kecintaan kita kepada Allah, dan membuat kita semakin bersemangat untuk beribadah dan belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.